Halo semua, perkenalkan nama saya Alfi Zikrus Putar dari Ekonomi Pembangunan dengan NIM 205011129. Saya merupakan mahasiswa magang mitra BPS Tenaga Kerjaan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan dan membahas pendalaman program jaminan kecelakaan kerja atau sering disebut juga JKK, yang dimana salah satu jaminan ini merupakan salah satu program perlindungan dari BPS Tenaga Kerjaan. Dan program JKK juga sangat penting bagi pekerja karena memberikan sangat banyak perlindungan ketika terjadi kecelakaan kerja atau penyakit akibat hubungan kerja. Apa itu JKK atau sering disebut jaminan kecelakaan kerja adalah program BPJS Tenaga Kerjaan yang memberi perlindungan atas risiko kecelakaan yang terjadi akibat hubungan kerja. Kecelakaan kerjanya yang dimaksud itu tidak hanya terbatas pada kejadian di tempat kerja, tetapi juga mencakup kecelakaan yang terjadi dari perjalanan dari rumah ke tempat kerja dan sebaliknya, serta kecelakaan saat menjalankan tugas dinas. Selain itu, JKK juga memberikan perlindungan terhadap penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja atau aktivitas pekerjaan tertentu. Dari tujuan utama JKK ini adalah memberi rasa aman pada pekerja agar dapat bekerja dengan tenang, produktif, dan terlindungi. Lalu ada peserta program JKK, yang dimana peserta program JKK ini adalah seluruh tenaga kerja yang terdaftar sebagai peserta BPJS Tenaga Kerjaan, yang terdiri dari pekerjaan penerima upah atau PU, yaitu tenaga kerja yang bekerja pada pemberian kerja dengan menerima upah atau gaji. Yang kedua ada pekerja bukan penerima upah, ini seringkali disebut BPU, yaitu pekerja yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan secara mandiri. Dengan terdaftarnya peserta dalam program JKK, maka perlindungan diberikan sejak awal kepesertaan selama iuran dibayarkan secara ketentuan. Lalu ada manfaat JKK. Manfaat yang diberikan itu sangat lengkap dan menyeluruh. Peserta akan mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa batas biaya sesuai kebutuhan medis, mulai dari pemeriksaan, perawatan, rawat inap, tindakan operasi, obat-obatan, hingga rehabilitasi medis. Selain itu, peserta juga berhak atas santunan sementara tidak mampu bekerja apabila tidak dapat bekerja sementara akibat kecelakaan kerja. Santunan ini diberikan dalam bentuk penggantian upah sesuai kebutuhan yang berlaku. Apabila kecelakaan kerja juga mengalami atau menyebabkan cacat, peserta akan menerima santunan cacat, baik cacat sebagian maupun cacat total. Jika peserta meninggal dunia juga akan mendapatkan ahli waris atau santunan kematian, santunan berkala, dan biaya pemakaman. BPJS Tenaga Kerjaan juga memberikan beasiswa pendidikan bagi anak peserta yang meninggal dunia atau mengalami cacat total tetap akibat kecelakaan kerja. Jadi, prosedur pelaporan dan klaim JKK itu seperti ketika terjadi kecelakaan kerja, peserta atau pemberi kerja wajib melakukan pelaporan kepada BPJS Tenaga Kerjaan. Peserta akan mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Tenaga Kerjaan. Selanjutnya, manfaat JKK akan diberikan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku. Prosedur ini bertujuan agar peserta memperoleh haknya secara tepat, cepat, dan sesuai aturan. Berdasarkan website resmi BPJS Tenaga Kerjaan, iuran program jaminan kecelakaan kerja atau JKK ditetapkan berdasarkan tingkat risiko pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga kerja. Yang pertama itu, iuran JKK bagi pekerja penerima upah atau PO. Untuk pekerja penerima upah, iuran JKK hanya sepenuhnya dibayarkan oleh pemberi kerja atau perusahaan sehingga tidak dipotong dari gaji mereka. Besaran iuran JKK ditentukan berdasarkan kelompok risiko lingkungan kerja yang terbagi menjadi 5 tingkat risiko, yaitu risiko sangat rendah itu 0,24% dari upah sebulan. Yang kedua, risiko rendah dari 0,54% dari upah sebulan. Risiko sedang 0,89% dari upah sebulan. Risiko tinggi itu diambil dari 1,27% dari upah sebulan. Risiko yang sangat tinggi itu diambil 1,74% dari upah sebulan. Penentuan kelompok risiko ini disesuaikan dengan jenis usaha atau potensi bahaya di lingkungan kerja di setiap perusahaan masing-masing.
Lalu yang kedua, ada iuran JKK bagi pekerja bukan penerima upah atau kita sering sebut BPU. Untuk pekerja bukan menerima upah ini seperti pekerjaan mandiri, freelancer, pedagang, atau pelaku UMKM, iuran JKK-nya dibayarkan secara mandiri oleh peserta. Besaran iuran JKK-nya untuk pekerja bukan penerima upah ini ditentukan oleh nominal tertentu per bulan, disesuaikan dengan tingkat risiko pekerjaan yang dijalani oleh peserta. Dengan membayarnya secara rutin, peserta bukan hanya saja mendapatkan perlindungan, melainkan hak-haknya yang disesuaikan kebutuhan BPJS Kerjaan bakal yang didapatkan. Lalu, prinsip pembayaran JKK ini, iuran JKK wajib dibayarkan secara tertib dan berkelanjutan agar status kepesertanya tetap aktif. Apabila iuran dibayarkan setiap ketentuan, maka peserta berhak mendapatkan seluruh manfaat JKK apabila terjadi kecelakaan kerja atau penyakit akibat hubungan kerja. Melalui sistem iuran ini, BPJS Tenagakerjaan memastikan bahwa setiap tenaga kerja mendapatkan perlindungan yang adil yang sesuai dengan risiko pekerjaan yang dijalani. Program Jaminan Kecelakaan Kerja atau JKK merupakan salah satu program penting dari BPJS Tenagakerjaan yang memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dari risiko kecelakaan yang rendah, yang tinggi, dan penyakit akibat hubungan kerja. Dengan ada program JKK, pekerja memperoleh jaminan pelayanan kesehatan dan manfaat finansial, sehingga memberikan rasa aman bagi pekerja dan keluarga. Demikian pendalaman mengenai program Jaminan Kecelakaan Kerja berdasarkan website resmi Ketenagakerjaan dari hasil yang saya kumpulkan dari diskusi saya. Terima kasih.